Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Iya, saya baca sekali lagi ayat 10, kalimat terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita semua tahu cerita tentang Hachiko ya, anjing yang patung anjing yang ada di Jepang itu. Nah, itu menjadi berkesan karena cerita yang sangat mengharukan bagaimana anjing ini sangat setia dengan tuannya ya. Di dalam setiap kali pergi ke kampus itu, tetapi satu kali tuannya meninggal ya. Lalu kemudian anjing ini tetap menunggu. Datang setiap hari, dia tunggu di stasiun itu. Nah, sampai akhirnya anjing itu mati, dan orang-orang akhirnya melihat itu luar biasa, anjing ini sangat setia. Dan akhirnya dibuatlah di stasiun kereta api itu, di depan itu satu patung anjing Hachiko menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya. Nah, saudara-saudara, anjing saja bisa setia. Hari ini kita akan belajar satu topik, hidup yang setia. Bagaimana kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan bisa hidup di dalam kesetiaan. Saudara, saya perhatikan di dalam kamus arti setia itu dari bahasa Yunaninya pistos, itu kata kerjanya. Nah, artinya adalah dapat dipercaya. Nah, arti pistos itu juga setia, kemudian yang percaya, yang beriman. Lalu ada kata pasti. Nah, dalam bahasa Inggris setia itu dikatakan faithful. Ya, jadi kesetiaan itu erat hubungannya dengan iman. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, setia itu diartikan tetap dan teguh hati, patuh, taat, berpegang teguh. Nah, ini dalam hal pendirian dan juga janji. Nah, ini kata-kata yang kemudian dijelaskan tentang kesetiaan itu. Maka dari beberapa pengertian itu saya bisa menyimpulkan di sini, arti setia itu yang pertama adalah berpegang teguh kepada janji yang telah ditentukan. Nah, jadi biasanya ada dua pihak, lalu ada perjanjian di sana. Sebenarnya itu yang menarik dengan Tuhan kita, ya, Allah perjanjian. Nah, Allah yang kemudian berjanji dengan umat itu, dan Allah itu memilih untuk memberikan kebahagiaan umat itu. Jadi ada janji, dan Allah setia di dalam janjinya itu. Lalu kemudian kesetiaan itu juga artinya tidak mudah tergoda. Jadi kalau ada orang gampang digoda, misalnya yang pacaran misalnya kan, lalu lihat laki-laki ganteng yang lain, agak berhenti dulu, adek atau abang gitu ya kan. Nah, itu berarti enggak setia itu ya. Atau gampang terangsang oleh sesuatu yang merayu kita, serta yang merangsang kita untuk berkhianat. Jadi kalau ada orang seperti itu bukan orang yang setia. Nah, maka pengkhianatan itu salah satu bentuk ketidaksetiaan ya.
Lalu kemudian yang ketiga, arti setia itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi atau keadaan yang terjadi di sekitar kita. Nanti kita lihat dalam hubungannya dengan teks yang kita baca tadi. Nah, ini penting sekali karena banyak orang kemudian imannya itu, kesetiaannya itu tergantung kepada situasi. Nah, sementara sebenarnya yang dimaksud dengan setia itu adalah tidak mudah, tidak gampang diombang-ambingkan. Bahkan dia tetap berpegang teguh, dia kokoh kepada apa yang telah dijanjikan atau dikomitmenkan di hadapan Tuhan. Nah, kesetiaan itu juga berarti penyerahan secara mutlak dan tulus kepada yang telah kita tekadkan sebelumnya kepada Allah dan panggilannya. Saudara-saudara, banyak sekali sebenarnya janji kita kepada Tuhan, terutama waktu jam 2 ya kan. Lalu kita jam 2, lalu pada evaluasi kita nyanyi, telah kulihat kebaikan dan seterusnya. Lalu kita kemudian ya lalu kita buat janji lagi. Atau semalam, biasanya semalam banyak orang berjanji. Waktu detik-detik kematian Tuhan Yesus ya kan, lalu mulu bahasa Batak dikatakan dungi tos mahosanya, lalu putuslah nyawanya. Lalu kita diajak, marilah kita bangkit berdiri, mari kita merenungkan akan kebaikan Tuhan. Lalu bunyi lonceng kan, tang, sampai habis dengungannya 7 kali. Itu waktu yang panjang bagi kita merenung. Ada yang menangis. Nah, seperti yang dikatakan MC kita tadi, menangisnya gara-gara apa kira-kira ya? Apakah seperti perempuan Yerusalem itu menangis sedih melihat Yesus? Nah, Yesus katakan, jangan tangisi aku, jangan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Aku mati untuk kamu, kira-kira gitu loh. Kalau menangis, menangislah karena mengingat keberdosaan kita. Atau kemudian juga evaluasi diri ya kan. Begitu besarlah cinta kasih Tuhan itu bagi saya, tapi aku kok enggak setia ya? Kenapa aku tidak berjuang sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan misalnya? Nah, saya sering menangisnya di situ kalau evaluasi seperti itu ya kan. Bahkan waktu perjamuan kudus. Nah, biasanya ada sesuatu yang kita perbaharui, ada resolusi baru, tapi kemudian nggak tahu, memang kita ini saya kira memang bukan orang yang setia ya kan. Nggak lama kemudian, kalau tadinya A kita bilang, besok udah A minus, lusa 2 minusnya. Bahkan akhirnya kita lupa dengan apa yang kita komitmenkan, kita janjikan kepada Tuhan. Jadi di sana sebenarnya harus ada totalitas diri, apa yang telah kita sampaikan, kita janjikan di hadapan Tuhan harus diperjuangkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu nilainya lebih tinggi dari ketaatan, walaupun nanti dalam ketaatan itu dalam kesetiaan itu harus ada ketaatan. Kenapa? Karena kalau kesetiaan itu bicara tentang 2 pribadi yang sejajar. Saudara, maka nanti kita lihat di sini, kalau kemudian Allah yang Maha Kuasa itu rela berjanji bagi manusia itu berarti bahwa manusia sekarang disejajarkan dengan dirinya. Itu luar biasa. Itu maka Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya. Tapi kalau ketaatan itu biasanya antara pimpinan dengan bawahan. Nah, walaupun nanti ini akan kita lihat bahwa akan selalu ada sebenarnya ketaatan itu dalam kesetiaan. Tetapi mari kita lihat satu sifat yang luar biasa dari Allah itu kemudian yang diinginkan Allah juga hidup di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Nah, jadi saudara, kesetiaan itu sebenarnya adalah karakter dasar dari Allah kita. Salah satu dari karakter dasar dari Allah kita. Nah, di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kalau saudara baca dalam 1 Yohanes 4 nanti itu, Allah itu adalah kasih katanya. Nah, maka kalau ada Allah yang bukan pengasih, itu bukan Allah kita. Nah, lalu di sini kita lihat bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, itu adalah karakter dasar dari Allah itu. Maka kalau ada Allah itu yang tidak setia, itu bukan Allah kita. Saudara perhatikan,
Di dalam perjanjian lama, terutama Mazmur, itu seringkali dipakai dengan kata kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih itu dipadankan dengan kesetiaan Allah. Itu berarti bahwa Allah itu tidak akan pernah berubah di dalam kasihnya, dan kasihnya itu satu detik pun tidak pernah alpa di dalam kehidupan kita. Saudara, ini perlu bagi kita. Jadi Allah yang setia itu, saudara, Dia tidak pernah lalai dengan apa yang dijanjikan. Nanti kalau kita hubungkan dengan Petrus misalnya, walaupun mungkin ada banyak orang yang menganggap Tuhan lalai, bahkan barangkali mengabaikan kita. Tidak, saudara. Maka nanti dari sini pikiran-pikiran seperti ini perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Maka kesetiaan yang adalah karakter Allah itu tidak dapat digoyahkan atau dibatalkan oleh apapun, oleh siapapun, termasuk dengan ketidaksetiaan kita. Saudara, di dalam pengakuan dosa ini penting sekali. Jangan saudara pikir kalau saudara berdosa lalu Allah itu tidak lagi setia kepada saudara. Tidak. Ini sekali lagi perlu dicatat ini, 2 Timotius 2 ayat 13 ini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu maka dalam jaminan pengampunan dosa itu 1 Yohanes 1 ayat 9 itu kata setia ini dimasukkan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Jadi kata setia itu dimasukkan di sana, bahwa Allah itu tidak berubah di dalam kasihnya kepada kita sekalipun saya dan saudara berubah-ubah. Ini penting ya kan? Bahkan ketika kita tidak setia pun Allah kita tetap setia. Maka karakter Allah inilah sebenarnya juga yang harus menjadi karakter saya dan saudara, kita yang adalah orang percaya atau yang disebut sebagai anak-anak Allah. Like father, like son, ya kan? Jadi kalau Allah kita baik, harusnya anak-anaknya pun baik. Jadi saudara kalau nyanyikan lagu Allah itu baik, Allah itu baik. Nah, ngomong juga dalam hatimu, berarti aku juga harus baik. Kira-kira gitu ya kan? Berarti aku juga harus baik. Kira-kira gitu. Nah, jadi sekarang kalau Allah kita itu setia, maka ini juga sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari saya, dari saudara-saudara, dari kita semua sebagai orang-orang yang telah diangkat Tuhan, memiliki relasi yang intim, yang akrab, yang baru dengan Dia. Saudara, kami semalam di dalam perayaan Jumat Agung itu, epistelnya diambil dari Ibrani pasal 4 itu. Di sana dikatakan, maka marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia. Kematian Kristus itu membuka jalan bagi saya dan saudara. Itu maka ketika Yesus mati, tabir di bait suci itu terbelah dua. Apa yang tadinya merupakan pemisah antara ruang Maha Kudus itu dengan ruang kudus itu, di mana orang tidak bisa langsung berhadapan dengan Tuhan, harus melalui imam. Sekarang Allah katakan tidak perlu. Kamu bisa kapan saja, di mana saja berelasi dengan Tuhan. Maka dikatakan dengan penuh keberanian, saudara. Nah, maka ini penting bagi kita dalam kehidupan kita. Karakter Allah, kesetiaannya itu harus muncul dalam kehidupan kita. Maka saudara, kalau ada orang percaya yang tidak setia, itu pendusta itu. Ya. Berarti dia tidak berjuang menghidupi apa yang telah dikerjakan oleh Bapaknya di dalam dirinya, atau dia selalu menindas dorongan-dorongan dari Roh Kudus yang menolong dia untuk setia. Nah, saudara, kesetiaan itu mencakup juga sebenarnya ketaatan yang kontinu. Yang saya katakan tadi ya. Jadi kontinuitas di dalam ketaatan. Saudara, misalnya dalam hal sederhana dalam ibadah kita ini kan, setia. Nah, jadi kalau hari ini datang, minggu depan tidak datang, berarti setia ya.
tidak setia. Nanti ada tantangannya memang. Ya, hari ini ikut ibadah. Oke, sekarang kan kita sebenarnya kan udah lebih enak ya kan. Nggak ada alasan orang lagi mengatakan aku nggak bisa datang ibadah. Kalau saudara tidak bisa on-site, bisa online. Nah sekarang saudara mau pakai alasan apa lagi? Kan udah sulit kita sekarang mencari alasan ya kan. Nggak ada ongkos, ya tapi di rumahmu kan ada wifi. Gratis lagi, punya induk semang lagi ya kan, bisa dipakai. Nah masalahnya sekarang hati. Nah saudara, itu hal yang penting bagi kita. Jadi kesetiaan itu adalah karakter dasar dari Allah kita. Dan sekali lagi saya ingin saudara jangan pernah meragukan Allah kita yang baik itu dosa saudara. Ya. Termasuk dengan saya tidak mengajak saudara supaya bolak-balik melakukan dosa, bukan itu maksud saya. Tapi sebesar apapun dosa, sebesar apapun dosa saya, itu tidak pernah merubah kesetiaan Allah kepada saya. Nah itu dalam konteks anak-anak Tuhan kita lihat di dalam 2 Timotius tadi ya. Nah sekarang mari kita lihat ruang lingkup dari kesetiaan itu. Sebenarnya kesetiaan itu mencakup semua aspek kehidupan kita saudara. Ini dalam relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita bicara tentang kesetiaan, itu bicara tentang semua aspek dalam kehidupan kita. Nah kalau saya coba lihat beberapa ayat yang berhubungan dengan ini, banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang mengajarkan supaya kita setia di dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Nah misalnya di dalam Lukas 16 ayat 13, nah kita harus setia mengabdi hanya kepada Allah saja. Gak boleh kepada Mammon, gak boleh kepada yang lain. Nah kita harus setia dalam menjalankan tugas yang Allah berikan kepada kita, misalnya melayani, ber-PI dalam penggembalaan semua. Kalau kita pakai konteks kita ini harus setia beribadah. Nah, setia menggunakan karunia yang ada pada kita. Saudara, penting bagi kita mengenali karunia apa yang ada pada kita. Karena tidak ada di antara anak-anak Tuhan yang tidak memiliki karunia, minimal satu. Nah, maka dengan karunia yang apakah satu itu harus maksimal kita pakai di dalam kesetiaan kita untuk melayani Tuhan kita. Setia dalam memberikan persembahan, persepuluhan misalnya. Jadi saudara, persepuluhan itu bukan hanya masalah tepat 10%. Walaupun sebenarnya saya tidak bangga dengan orang yang hanya memberikan persembahannya hanya 10%. Kalau saudara setia memberikan 10%, itu berarti Anda belum memberikan apa-apa kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang 10% itu adalah milik Tuhan. Jadi misalnya kalau Pak Edi itu mengembalikan apa yang menjadi milik saya, misalnya tadinya dipinjamnya uang saya 1 juta misalnya, kecil kali ya, biar agak keren 1 miliar misalnya kan. Lalu kemudian dipulangkan 1 miliar sama saya, lalu dibilanglah, dibuat di medsos sosial, saya sudah memberikan uang kepada Pak Naham pun 1 miliar. Ada yang diberikan sama saya itu hanya mengembalikan. Nah jadi oke, barangkali ya makanya saya kira banyak kemudian gereja ataupun yayasan memakai perpuluhan ya kan, bukan persepuluhan. Saudara, istilah itu penting ya kan. Persepuluhan berarti hanya 1/10. Kalau perpuluhan bisa apa? Berapa? Bisa 20/10. Ada yang sampai memberikan 50% loh dari penghasilannya. Dan bukan menjadi miskin dia. Nah, setia di dalam perkataan apa yang disampaikan, misalnya dalam Amsal 14 ayat 15. Jadi kalau saudara sudah mengatakan A, tepati A. Kita belajar di sini hal-hal kecil, kita belajar dalam kesetiaan. Setia dalam mempertahankan iman, itu yang kita lihat dalam Wahyu 2 ayat 10, nanti kita lebih banyak di sana. Setia berdoa. Adik-adik setia enggak berdoa, teman-teman? Ya, setia lah ya kan, paling tidak 3 kali 1 hari, kalau 3 kali makan. Ya kan? Apa berdoa seperti itu maksudnya? Ya, itu sudah pastilah, tapi ada yang lain, ya kan? Setia baca firman Tuhan. Saudara setia baca firman Tuhan? Saya sekarang dalam pembacaan yang ke-8 kali dan sudah sampai di kitab Keluaran.
Ya. Dan itu terus saya lakukan, saudara. Nah, saya termasuk orang yang tidak setia juga, karena kadang-kadang seperti semalam nggak sempat saya baca, belum saya baca semalam lanjutannya. Ya. Nah, tapi harus ada tetap program itu, saudara. Sampai nanti benar-benar terus dia setiap hari baca dengan target-target itu. Nah, setia bersekutu, itu yang kita katakan tadi. Setia bersaksi, menceritakan Injil, menceritakan kebaikan Tuhan. Dan kemudian kesetiaan itu harus sampai kepada akhirnya. Itu maka tadi saudara di ayat 10 itu dikatakan, ya, hendaklah engkau setia sampai kapan? Sampai mati. Jadi di sana bicara tentang pertama tadi tentang keseluruhan aspek kehidupan kita, tetap setia kepada Tuhan, lalu kemudian dari segi masanya itu sampai mati. Berat ya? Iya, memang berat. Nanti kita lihat contohnya. Sebenarnya Yesus itu setia sampai mati. Ya, itu yang dicatat di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 itu. Nah, di sana dikatakan ia taat sampai mati. Yesus satu kali pun tidak pernah berubah di dalam menggenapi janji Allah. Saudara, bahkan kalau saudara lihat di dalam prosesi penyaliban Yesus itu berulang kali dikatakan supaya genaplah seperti yang dinubuatkan Nabi. Termasuk ketika Yesus itu pakaiannya dibagi-bagi. Lah, prajurit-prajurit itu sedang menggenapi apa yang dinubuatkan dalam Mazmur. Ketika Yesus mereka berikan anggur asam itu supaya genap apa yang dikatakan Nabi. Artinya apa? Apa yang sudah lama dinubuatkan oleh firman Tuhan itu oleh para nabi itu, kata-kata Allah itu yang sudah disampaikan melalui nabi itu, semua persis digenapi di dalam diri Yesus Kristus, dan Yesus taat di situ. Peristiwa yang sering direnungkan itu Kamis Putih, ya kan, ketika Yesus itu bergumul di Taman Getsemani. Setelah perjamuan malam itu lalu dia masuk kepada satu pergumulan yang besar, dan di situ kita lihat juga kemanusiaan Yesus. Saudara, dia berdoa, kalau boleh lalukanlah cawan ini padaku. Itu manusiawi, saudara. Tapi kemudian membuat luar biasa adalah, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu. Nah, di dalam doa-doa kita kira-kira berani nggak berdoa seperti itu? Ya, Tuhan, aku memang cinta kali sama dia, tapi memang kalau Tuhan tidak menginginkan dia jadi teman hidup saya, udahlah putuskan aja lah Tuhan. Mau bisa berdoa seperti itu? Yang sudah pacaran, ya, biasanya doanya gimana? Tolonglah Tuhan, berikanlah dia, sampai menaik air mata. Kira-kira kalau kita berdoa dengan gaya itu sudah pasti Tuhan kabulkan? Saudara belajar nanti waktu Daud itu ditegur Nathan itu. Ini pernah kami bahas di para pekerja ini. Ketika Tuhan mengatakan tidak terhadap doa kita, setelah dia ditegur, lalu kemudian anaknya sakit, apa yang dilakukan Daud? Dia berdoa. Berdoanya gimana? Puasa 1 minggu, taruh debu di kepala, semalam-malaman begitu. Apa Tuhan kemudian kayak, oh iya udahlah, mati anaknya. Saudara, jangan saudara pikir doa saudara mengikat kaki Tuhan untuk menuruti kehendak saudara. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang setia itu. Dia katakan, kalau boleh. Adina banci kamu merasa kan, kira-kira begitu ya kan. Kalau Tuhan berkenan, lalukanlah cawan ini daripada aku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu. Saudara, kita belajar di situ, walau itu perlu dilatih. Dan Yesus di sana kemudian menunjukkan kesetiaannya. Ketika dia katakan kepada murid-muridnya, ayo kita berangkat ke Yerusalem. Lalu ada yang menyela, Tuhan di sana mereka sudah berencana untuk membunuhmu. Lalu apa kata Yesus? Lah memang untuk itu aku datang. Gimana kira-kira ya? Memang untuk mati. Nah, kita belajar di sini, saudara. Nah, maka kesetiaan itu harus kita perjuangkan sampai akhir hayat kita. Berjuang sampai mati, tetap setia.
Ya, maka nanti ketika orang misalnya menuliskan di pusara kita itu, ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, cocok gitu ya kan. Sekarang banyak orang berani-beranian menulis itu di dalam pusara orang tuanya, padahal pertandingannya nggak ada, nggak teruji kesetiaannya. Oke. Lalu yang berikutnya saudara, hal-hal yang dapat menggeser kesetiaan kita atau tantangan di dalam kesetiaan itu. Nah, kita lihat dengan jemaat Smyrna ini. Yang pertama saudara, yang bisa menggeser kesetiaan kita dari Allah kita adalah penderitaan hidup. Nah, jemaat Smyrna ini mengalami penderitaan hidup. Saudara, Smyrna ini adalah sebuah kota di Asia Kecil, sekarang itu Turki. Ya, di daerah Turki. Itu kira-kira tahun 300 sebelum Masehi kota ini dibangun oleh Iskandar Agung. Lalu kota ini menjadi satu pusat perdagangan, di sana ada kota pelabuhan. Dan ini salah satu kota yang diatur sedemikian menjadi tempat penyembahan kepada kaisar. Nah, jadi di samping kota Pergamus itu, kota Smyrna ini itu dirancang menjadi satu tempat untuk menunjukkan loyalitas penyembahan pengagungan kepada kaisar. Dan di sanalah kemudian muncul gereja, mungkin itu sekitar akibat dari pelayanan dari orang-orang di Efesus barangkali, kalau nanti baca dalam Kisah Para Rasul 19. Nah, karena Paulus tidak pernah dikatakan sampai ke sana pelayanan, ya. Dan kata Smyrna saya coba searching hanya ada di Wahyu ini, tidak ada di tempat lain, baik di Kisah Para Rasul juga tidak ada. Tapi para penafsir mengatakan barangkali orang-orang yang percaya di sana adalah hasil pelayanan dari orang-orang Efesus, gitu. Atau mereka kemudian datang ke Efesus karena di Efesus itu dulu ada sekolah teologi, ya kan. Jadi sekolah teologi pertama itu di Efesus, apa namanya? Sekolah Tiranus, ya kan. Jadi istri Tiranus itu ada di Efesus. Jadi di Bandung cabangnya satu. Ada di Bandung saat, ya kan. Nah, di situ pertama itu sekitar berapa? Lama Paulus 3 tahun lebih di situ melayani. Nah, termasuk dengan beberapa daerah di sekitar Efesus itu menjadi tempat-tempat orang yang percaya, salah satunya Smyrna ini. Dan Polikarpus itu seorang yang kemudian dikatakan sebagai uskup pertama, dan dia menunjukkan keluarbiasaan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Mereka memilih lebih loyal, lebih setia kepada Yesus daripada kepada kaisar. Saudara jangan lupa waktu itu kaisar itulah yang dianggap Tuhan. Itu maka dibuat penyembahan kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang lain yang menyebut dia kaisar atau raja, itu harus dihukum mati. Itu maka Pilatus menuliskan itu, INRI. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, itu bentuk pemberontakannya kepada kaisar. Itu satu-satunya penegakan hukum yang tidak adil, ya kan. Belum pernah terjadi dalam sejarah dunia kecuali dengan diri Yesus ada orang yang divonis hukuman mati, pengadilannya tidak sampai 24 jam. Gak sampai, ya kan. Malam-malam Yesus setelah perjamuan malam itu lalu kemudian ditangkap, baru dibawa disidangkan. Dan mereka pagi-pagi menggelar sidang itu, dan itu gak pernah dijadikan seperti itu. Itu hanya formalitas, hukuman sudah ditentukan, itu hanya formalitas. Lalu Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan dalam dirinya. 2 kali dikatakan itu, tapi kemudian dihukum mati. Ya. Penderitaan hidup saudara, maka hati-hati saudara. Apakah memang penderitaan hidup itu layak kita buat menjadi alasan supaya kita ini tidak setia kepada Tuhan? Maka kembali belajar dengan Tuhan Yesus, dia sudah tahu persis bagaimana beratnya penderitaannya. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani itu dia bisa merasakan tusukan paku itu, saudara. Dia bisa merasakan itu bagaimana sakitnya itu ditusuk mahkota duri itu. Kira-kira waktu mahkota duri itu dibuat, ada nggak kira-kira datang kemudiannya? Nah, nanti dia kan raja. Kalau raja kan harus ada mahkotanya.
Nah, supaya terhina kita bikinlah mahkotanya. Apa kita bikin? Duri. Kalau gitu ukur dulu kepalanya ya. Ada seperti itu. Diukur kepala Yesus. Oh, sekian sentimeter. Atur ya. Tidak, saudara. Bikin di sana, rancang-rancang. Kira-kira seginilah ini mahkotanya. Lalu masukkan, enggak pas. Cuk! Saudara bisa rasakan itu. Tusukan duri padang gurun itu menancap di sini. Maka semua bagian tubuh Yesus itu penuh dengan luka. Saya tertarik dengan satu ende bahasa Batak itu, dikatakan demikian. Bugang sada tanggurungmu di nahona lisingi. Itu punggungnya itu menjadi satu luka. Apakah hanya satu luka? Bukan, itu satu luka besar, akumulasi dari pukulan sehingga membentuk satu luka besar. Saudara, Yesus menanggung itu semua. Bagaikan anak domba yang keluh. Kenapa? Dia setia kepada Bapa. Maka saudara, penderitaan hidup tidak boleh menjadi alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. Nah, di jemaat Smyrna ini kita lihat tadi bahwa mereka menghadapi dua tantangan di sana. Pertama dari pemerintahan Kaisar Romawi, pada saat itu Kaisar Domitian itu yang sangat kejam itu. Kalau saudara pernah tahu bahwa ada orang-orang Kristen itu dijadikan menjadi lilin penerang di zaman dia lah itu. Dan Polikarpus itu, uskup itu sudah pernah dijadikan menjadi lilin, dibakar tapi enggak mati. Akhirnya nanti ditikam dia baru mati. Ini seorang kaisar yang kejam, yang menuntut penyembahan kepada dirinya. Tetapi orang-orang Smyrna ini, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu, mereka tidak mau. Maka mereka menghadapi tantangan berat. Itu tadi yang kita baca misalnya di ayat 9 itu. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka. Nah, ini orang-orang Yahudi yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudara, selain dari kaisar ke kekaisaran Romawi itu ada tekanan yang luar biasa karena mereka dianggap pemberontak, tidak mau menyembah kaisar itu. Lalu dari orang-orang Yahudi dengan Yudaisme mereka juga menekan. Maka benar-benar mereka itu sebenarnya sebagai orang yang seperti mengalami penderitaan yang luar biasa. Yang tadinya dianggap orang Yahudi ini menjadi teman, ternyata tidak. Ini Alkitab mengatakan loh. Itu siapa yang mengatakan ini? Tuliskanlah kepada malaikat jemaah, itu dari Tuhan Yesus loh. Kalau Yesus mengatakan mereka jemaah iblis, berarti Yesus sudah melihat itu benar. Jadi serupanya dalam satu gereja itu ada orang-orang jemaah iblis ya. Ini masih awal-awal loh kekristenan di Smyrna ini. Nah, maka kalau orang tidak setia kepada Tuhan Yesus, tidak mau percaya dan menerima Tuhan Yesus, itu memang jemaah iblis, saudara. Walaupun bernyanyi dan tidur, haleluya, bagus suaranya, kalau festival juara 1 dia, jemaah iblis. Kalau tidak percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, itu jemaah iblis. Lalu kemudian saudara, penderitaan itu bisa dalam bentuk kesusahan hidup, dia 9, bisa dalam bentuk kemiskinan, atau dipenjarakan tanpa salah ya, dia 10 itu. Ya, ada dipenjarakan di sana, padahal mereka tidak ada kesalahan yang dilakukannya. Saudara, penderitaan apa kira-kira yang saudara alami? Apakah sudah melamar beberapa kali tidak dapat pekerjaan? Bolehkah itu menjadi alasan untuk tidak setia? Apakah karena saudara belum memiliki teman hidup? Bolehkah itu menjadi alasan tidak setia kepada Tuhan? Apakah oleh karena kemiskinan, boleh itu menjadi alasan tidak setia kepada Tuhan? Lalu yang berikutnya, tekanan hidup, itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tadi. Mereka difitnah. Ya, mereka yang menyampaikan kabar itu kemudian kepada kaisar. Mereka tidak mau loyal kepada kaisar. Mereka ada Tuhan yang lain, Tuhan Yesus. Atau kesetiaan itu juga bisa digeser oleh karena kesibukan hidup. Saudara-saudara, hati-hati dengan yang sedang kuliah.
Ya, saya tidak tahu apakah memang ditoleransi orang karena alasan ujian besok lalu nggak datang persekutuan. Oleh karena mau ujian besok lalu nggak berdoa. Oleh karena mau ujian besok lalu nggak baca firman Tuhan. Apakah itu bisa ditoleransi? Sehingga tidak setia kepada Tuhan? Apakah oleh karena bekerja lembur akhirnya itu menjadi alasan nggak datang ke persekutuan? Saudara, sekarang kita mulai menata hidup kita. Kita mau benar-benar tunjukkan kesetiaan itu di dalam ketaatan. Maka atur hidup kita. Mari kita atur hidup kita. Ya, mungkin ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa terelakkan. Ya, tapi kemudian jangan sampai kondisi itu berulang akhirnya itu menjadi satu kebiasaan. Sekalinya susah tidak datang ke PAP, ya kan? Misalnya hari Sabtu nggak datang PAP lalu nggak damai hati kita kan. Tapi kalau diikuti lagi nggak datang lagi, udah biasa. Sampai nanti akhirnya nggak datang pun nggak apa-apa. Bahkan ketika ditelepon pengurus lagi, ayo dek datang PAP. Ngapain itu bang? Kan udah dari Minggu, udah ada pertanyaan. Saudara, mari sekarang mulai menjaga hati. Nah, sekarang bagian berikutnya, bagaimana kita menjaga kesetiaan kita supaya kita tetap hidup dalam kesetiaan itu. Saudara, yang pertama adalah meluaskan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Jangan lupa saudara bahwa setia itu adalah salah satu sisi dari buah Roh Kudus. Berarti orang yang belum menerima Roh Kudus tidak mungkin setia. Nah, setia yang kita maksud di sini bukan setianya seperti Hachiko tadi. Setia menurut standarnya Tuhan. Ya, itu maka saudara, menerima Roh Kudus itu menjadi keharusan bagi kita. Nah, lalu bagaimana seorang bisa menerima Roh Kudus? Nah, itu adalah ketika dia membuka hati menerima Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat 13 dan 14 itu. Nah, maka tidak mungkin saya bisa memiliki sifat setia karakter Allah yang mulia, yang agung tadi itu, kalau Yesus, kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri saya. Maka pastikan kita semua sudah menerima Roh Kudus, sudah menerima Yesus, lalu kemudian luaskan, biarkan Roh Kudus itu bekerja, mendorong kita untuk tetap setia. Saya yakin tidak pernah Roh Kudus mengajar kita untuk bermalas-malasan. Atau pernah dibilang Roh Kudus seperti sama adik-adikku di sini, teman-teman di sini semua. Ayo udahlah, enggak usah lah kau PAP ya. Hari Jumat, hari Sabtu masih ada PAP, enggak usah lah dulu hari ini. Ada pernah Roh Kudus bilang begitu? Enggak, justru dia mendorong. Ayo, capek aku Tuhan, enggak apa-apa. Bahkan sakit punya. Saudara, saya sering punya pengalaman dulu. Mau pelayanan itu lagi kurang enak ya, keluar kota misalnya kan. Demam. Nah, tapi harus pelayanan. Lalu kita berdoa. Jalan, masih pilih-pilih gitu kan, meriang gitu. Sampai di sana, pelayanan. Pulang dari sana sehat. Siapa yang mengerjakan itu? Enggak makan obat. Nah, jadi saudara, kadang-kadang terlalu banyak alasan kita untuk tidak setia, padahal Roh Kudus mendorong kita, ayo. Masih kata Guntur sekali kan. Wah, ini mau hujan ini. Telepon pengurus. Tolong ya bang, aku nggak bisa datang hari ini ya. Masih bunyi Guntur satu kali. Di mana daya juang kita untuk kesetiaan itu, saudara? Ya. Luaskan Roh Kudus bekerja. Lalu buat komitmen. Yang kedua, buat komitmen. Ya. Buat komitmen dalam diri kita. Aku harus setia, ya. Jadi berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan sampai mati apapun yang terjadi. Saya waktu bikin statement ini ya, enak juga nulis ini gitu ya kan. Berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan sampai mati apapun yang terjadi. Tolonglah aku Tuhan supaya bisa seperti itu ya kan. Iya, betul loh. Ini nggak gampang menuliskan statement ini ya, karena ini khotbah pertama bagi saya. Tapi benar, ini tuntutan firman Tuhan. Justru kalau nanti menjelang akhir hidup lalu nggak setia, ya nggak tergolong kan di sini kan, karena tuntutannya setia sampai mati. Jadi buat komitmen. Yang ketiga,
meyakini bahwa Tuhan Yesus tahu dan dapat merasakan segala penderitaan yang kita alami oleh karena kesetiaan kita kepadanya. Ayat 8 dan 9 itu tadi, saudara. Ayat 8 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saudara, Yesus kita itu mengerti benar perasaan kita, mengerti baginya sakitnya hati kita ketika diperlakukan dengan tidak adil, ketika difitnah, ketika masuk dalam kesulitan ekonomi, ketika dicaci maki. Yesus tahu persis. Dan lebih dari semua penderitaan yang kita alami, Yesus sudah merasakan itu. Saudara, tidak ada penghinaan yang lebih fatal kepada Yesus kecuali ketika dia di kayu salib. Jadi kalau ada dulu orang mengatakan di kayu salib itu ada jin kafir, itu sebagai bentuk penghinaan kepada Yesus, enggak usah saudara tersinggung. Yesus aja waktu itu diperlakukan dengan seperti itu, dia hanya mengatakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Enggak usah panas hati kita saudara. Yesus saja ada kira-kira caci maki yang belum diterima Tuhan Yesus. Yesus itu, oh jadi kau raja? Oh iya raja, lalu dibikin apa? Kasih jubah ungu, lalu kasih tongkatnya. Tongkatnya dipukulkan lagi. Udah gitu diludahi. Syukur-syukur gak kental ludahnya itu ya kan. Ngeri loh. Waktu disalib itu, dia bisa melepaskan orang, bisa menyembuhkan orang. Kok dia gak bisa? Oke, saudara, Yesus kita itu mengerti benar hati kita yang paling dalam. Saya terkesan dengan lagu, ya ada satu lagu, mungkin jarang kita dengar itu ya. Does Jesus care? Apakah Yesus itu peduli? Nanti coba searching di YouTube ya, nanti dengar-dengar lagunya, bagus sekali lagunya. Dia mengatakan bahwa hati Yesus itu tersentuh oleh pergumulan kita, oleh sakit hati kita. Hatinya tersentuh, saudara. Dia sangat mengerti dengan keberadaan kita. Dia bisa merasakan itu. Lalu berikutnya, jangan takut terhadap penderitaan yang akan kita alami karena kesetiaan kita kepada Tuhan, karena loyalitas kita kepada Tuhan, karena waktunya hanya singkat. 10 hari tadi katanya, gitu ya. 10 hari itu singkat, saudara. Nah, saya sudah pernah mengalami penderitaan yang berat. Ya, itu sampai saya harus minum air putih sekali 1 jam, hampir 1 liter. Pening kepala saya. Ada beban waktu itu. Apakah Yesus tahu? Dia tahu. Bahkan lebih dari itu dia tahu. Lalu kalau kemudian Tuhan izinkan kita masuk dalam penderitaan, berarti ada maksud Tuhan. Penderitaan itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguji kesetiaan kita. Saudara, Abraham itu tidak akan dikatakan bapak orang percaya kalau bukan melalui ujian yang berat. Gitu ya kan? Ayub itu tidak akan dimasukkan di Alkitab kalau dia tidak menang dalam ujian pencobaan itu. Yesus itu menjadi nama di atas segala nama. Dia diagungkan, disembah, semua mulut akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Melalui apa? Satu proses dia merendahkan diri, mati di kayu salib. Saudara, penderitaan itu adalah alat Tuhan untuk memurnikan kita. Nah, terakhir di sini, bagaimana kita untuk tetap hidup setia. Nah, senantiasa membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Karena kesetiaan itu adalah sifatnya Tuhan. Nah, itu maka saudara berdoa itu, ya bukan doa makan aja ya kan. Doa, saudara berdoa itu bercakap-cakap dengan Tuhan, pakai bahasa Medan lah ya kan. Bukan hanya mengajukan permohonan, saudara. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan hanya meminta ini Tuhan, jadi seperti kasih proposal panjang, itu namanya Anda peminta-minta. Ingat, saudara adalah anak Tuhan. Anak itu enak berelasi, berkomunikasi dengan bapaknya. Ya, berbincang-bincang dengan Tuhan. Ya.
berdoa, baca firman, setia bersekutu, setia melayani. Saudara, itu bagian-bagian di mana kita kemudian bisa akhirnya tetap berelasi dengan Tuhan. Saudara harus berlomba ikut serta dalam pelayanan. Kalau saudara mau merasakan cepatnya dijawab Tuhan doanya, itu dalam pelayanan. Tahu, saya waktu mempersiapkan ini, Tuhan tolonglah, ini hari Sabtu mau disampaikan. Tolonglah saya dalam persiapan ini. Coba kalau sekarang baru dikasih Tuhan ini poin-poinnya, jadi nggak ini? Iya kan, cepat dijawab Tuhan ya kan? Baru satu minggu ya dihubungi kan? Pengurus menghubungi kira-kira satu minggu lah gitu ya. Ya saya siapkan. Coba Tuhan jawab lebih dua minggu. Lah nggak ada PHP hari ini. Saudara, dalam pelayanan itu sangat terasa pertolongan Tuhan. Di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan itu benar-benar setia menyertai kita. Jadi rugi kalau saudara tidak mau melayani, rugi. Anda tidak akan mendapatkan pengalaman-pengalaman kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bagian terakhir dari firman ini, nah ada upah bagi orang yang setia. Di dalam ayat 10 tadi dikatakan, sekali lagi saya baca buat kita, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi orang yang setia itu diibaratkan seperti orang yang sedang bertanding, lalu dia menang, lalu dikasih mahkota. Ya, dia didaulat sebagai pemenang, lalu diberi imbalannya, mahkota kehidupan. Saudara, mahkota kehidupan tidak sama dengan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu diperoleh seseorang ketika dia percaya dan menerima Tuhan Yesus, itu anugerah. Tapi mahkota kehidupan diperoleh seseorang dalam perjuangannya, dalam hidupnya, dalam pertarungan imannya, dia tetap setia kepada Tuhan. Bayar harga ini untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya di momen-momen Paskah ini, hari ini sebenarnya Sabtu Sunyi ya dalam tahun-tahun gereja ya, semalam kematiannya, besok Paskah. Mari kita evaluasi lagi diri kita. Mari kita menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang setia itu. Dia dari sorga datang, setia langkah demi langkah menuju kayu salib itu. Penderitaan demi penderitaan dia lalui, tapi satu pun tidak ada yang menggeser kesetiaan Tuhan Yesus, sehingga tergenapilah dengan sempurna karya keselamatan itu bagi kita. Maka sekarang mari kita tujukan mata kita kepada Yesus, mari jadikan dia menjadi teladan kesetiaan dalam hidup kita. Tuhan memberkati, amin.